Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok besar 1. Pada praktikum teknologi pasca panen ini, kami ingin menyampaikan materi kami tentang pendinginan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Firza Fahlevi Soeharto. Saya sendiri Muhammad Aditya Prawira dan Muhammad Atif Gufron serta M. Syahrul Gunawan. Nah, sebelum kita menyaksikan video bagaimana pendinginan dilakukan, simak dahulu materi berikut ini ya. Baiklah, selamat menyaksikan. Mengenai pendinginan, pendinginan merupakan metode yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan produk dengan menghambat laju respirasi dan transpirasi menggunakan suhu rendah. Teknik pendinginan buah dan sayur. Yang pertama, pre-cooling. Jadi, pre-cooling itu adalah pendinginan awal yang bertujuan untuk menghilangkan panas lapang pada komoditas. Waktu relatif singkat, yaitu kurang lebih 30 menit. Yang kedua, chilling atau cold storage, yaitu pendinginan yang dimaksudkan untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitas produk. Waktunya yaitu lebih lama, sekitar berhari-hari. Terdapat teknik yang digunakan untuk pre-cooling maupun chilling atau cold storage. Untuk pre-cooling ada hydro-cooling, forced air cooling, dan icing. Dan untuk chilling atau cold storage itu menggunakan suhu rendah sebagai medianya. Pertama, menggunakan air. Cara lain untuk menghilangkan panas lapangan dari sayuran adalah dengan menggunakan air dingin. Cukup letakkan produk di air dingin selama 5 hingga 10 menit tergantung pada jenis sayuran. Sayuran yang lebih besar membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendingin. Gunakan air bersih untuk menjamin keamanan sayuran. Cara lain menggunakan air untuk mendinginkan sayuran adalah membuat pendingin air. Pendingin hidro membutuhkan kotak terisolasi untuk menampung air dengan es. Perpipaan dan sistem perpipaan seperti yang ditunjukkan di sini. Teknologi ini murah dan sederhana untuk sayuran skala menengah. Penanganan untuk menghilangkan panas lapang sebelum menyimpan sayuran di ruangan dingin. Semua sayuran, buah seperti tomat, paprika hijau, terong, dan wortel dapat didinginkan dengan cara ini. Pendingin hidro yang ditampilkan membutuhkan 6 kg es dan 10 liter air. Anda perlu menambahkan 2 kg es setelah 4 peti telah selesai. Cuci sayuran selama 10 menit untuk tiap peti. Icing. Icing adalah salah satu praktik pendinginan efektif tertua, paling sederhana dan tercepat. Ini tetap menghasilkan dingin sambil mempertahankan kelembapan tinggi. Menggunakan es baik untuk tanaman yang mentolerir kontak langsung dengan kelembapan pada suhu rendah, seperti brokoli, wortel, selada, kangkung, dan bayam. Tapi tidak bagus untuk tanaman seperti tomat, ketimun, paprika hijau yang menggunakan es. Anda membutuhkan kemasan yang tidak memungkinkan terjadinya kebocoran air dan kehilangan panas seperti kotak plastik berinsulasi atau papan serat berlapis lilin. Icing adalah metode pra-pendinginan dan penyimpanan. First day cooling. Cara lain untuk mendinginkan sebelumnya adalah dengan menggunakan udara paksa. Menggunakan kipas angin memaksa udara melalui produk seperti namanya. Dalam 1 jam, tomat akan menjadi dingin. Peralatan ini dapat dibuat secara lokal menggunakan kotak seperti yang Anda lihat. Peralatan ini harus berada di ruangan yang dingin. Harus ada lubang di kemasan agar dapat berfungsi secara efisien. Metode ini cocok
untuk petani skala menengah hingga besar untuk menghilangkan panas lapangan dengan cepat sebelum disimpan di ruang dingin untuk waktu yang lebih lama. Chilling atau cold storage. Lemari es skala rumah juga dapat digunakan untuk menyimpan sayuran selama 1 hingga 2 minggu. Saat menggunakan lemari es, Anda perlu memasukkan produk ke dalam lemari es selama 3 jam. Kemudian, bungkus produk dengan plastik dan dikembalikan ke lemari es untuk menghentikan pembentukan kondensasinya. Sekian untuk apa yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.